cerita, apa kabar? Lama sekali ya kita gak bersua. Maaf ya teman cerita, aku baru sempat lagi nih bacain cerita-cerita dari kalian. Oh iya, waktu itu aku pernah bikin story di Instagram karena kita punya cerita. Jadi, kalian pernah gak sih pengen nulis surat atau ucapin ke orang yang udah gak bisa kalian temuin lagi? Atau ada gak sih yang pengen kalian sampein ke orang siapapun itu tapi gak berani dan gak sempat buat ngutarainnya? Ayo, ada gak? Yuk cerita. Nah, nih udah ada nih beberapa surat yang masuk ke Instagram dan email kita. By the way, buat teman-teman semua yang mau cerita, bisa langsung aja yuk kirim cerita kalian ke DM Instagram karena kita punya cerita, atau ke email kita yaitu karena kita.kita-punya-cerita@gmail.com. Nanti cerita-cerita kalian bakal aku bacain loh. Yuk cerita yang banyak biar aku tambah semangat lagi bacainnya. Oke, sekarang kita lanjut ya bacain surat-surat dari teman-teman. Yang pertama, untuk mama mertuaku. Ma, aku mohon, tolong sudah sampai di sini. Aku ingin hidup tenang dengan anakku. Tolong jangan tebar fitnah dan drama lagi. Kenapa mama bilang ke orang akhirnya perselingkuhan aku terbongkar? Aku gak pernah selingkuh dengan siapapun. Bukannya mama yang bikin semua cerita itu. Mama buat aku dipecat dari kerjaan aku. Sedangkan mama tahu, aku kerja untuk anak mama yang sakit dan cucu mama yang waktu itu baru berusia 2 tahun. Mama usir kami karena anak kesayangan mama mau menikah dan tinggal di rumah itu. Mama takut suami dari anak kesayangan mama terganggu jika kami di situ. Kami pindah ke rumah orang tuaku. Walau tak sebesar dan tak sebagus rumah mama, tapi mamaku mau menerima dan mengurusi anak mama yang sakit. Aku dan mamaku 4 tahun merawat anak mama yang sakit dan tidak bisa apa-apa, tanpa mengungkit apapun dari keluarga mama yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Stop deketin anak aku, Ma. Bukannya dulu mama selalu bilang, anak aku pembawa sial. Mama dulu tidak mau membantuku mengasuh anak aku saat aku bekerja. Bahkan menggendong dan melihat anak aku saja mama tidak mau. Kenapa sekarang selalu drama menceritakan hal yang tidak benar? Sudah 5 tahun yang lalu anak mama meninggal, dan selama aku ditinggal anak mama, aku tidak pernah mengusik kehidupan mama dan keluarga mama, bahkan meminta hak untuk anakku pun tidak. Biarkan aku bahagia, Ma. Be strong, Mam. Kadang mertua kayak gini tuh enaknya diapain ya? Nih, aku kasih tahu ya buat kamu. Kalau ada orang yang mau menjatuhkan kita, berarti dia ada jauh di bawah kita. Itu aja sih. Kadang orang cuma bisa ngelihat kita sekarang tanpa ngelihat perjuangan kita. Gimana sih beratnya harus nanggung pengobatan suami, ngurusin suami, ngurusin anak, kerja juga cari nafkah tanpa ada dukungan dari keluarga suami. Aduh, berat banget itu pasti. Gimana ya? Coba yuk bantu komen buat teman-teman semua. Yang kedua, untuk anakku. Maafin mama ya, Nak. Sampai saat ini mama tidak tahu keberadaan kamu di mana. Dan mama takut kalau harus mencari kamu. Mama pun sudah kehilangan kontak dengan ayahmu. Maafkan kebodohan mama dan ayahmu dulu yang menghadirkan kamu ke dunia sewaktu kita belum siap untuk bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Karena kita harus tetap melanjutkan kuliah kita, Nak. Setelah kamu lahir, kita menyerahkan kamu ke panti asuhan dan kita tidak berusaha lagi mencari kamu. Bukan kita tidak pernah menyesali perbuatan kita. Penyesalan dan rasa berdosa selalu muncul, Nak. Mama kini sudah memiliki keluarga yang tidak mengetahui kamu pernah hadir dalam kehidupan mama. Mama yakin kamu sekarang tumbuh menjadi laki-laki hebat dan tampan.
Sekarang kamu pasti sudah berusia 14 tahun. Sehat selalu nak, mama sayang kamu. Aduh, yakin sayang? Kok gak dicari? Oke, aku tahu pasti berat ya. Apalagi sekarang udah punya kehidupan baru dan emang pasti sulit untuk ngejelasin masa lalu gitu. Tapi kenapa gak mastiin sih kalau anak itu baik-baik aja gitu? Sampai sekarang berarti gak tahu dong ya tuh anak gimana, tingginya udah segimana, wajahnya sekarang gimana gitu. Terus anak itu sekarang ada di mana itu gak tahu ya. Aduh, kok bisa sih? Ya inilah salah satu penyebabnya banyaknya anak terlantar, karena banyak yang mau berbuat, menciptakan sesuatu, tapi setelah itu mereka lupa kalau mereka tuh harus bertanggung jawab gitu. Tapi bayangin deh, kalau nanti kamu punya anak perempuan, tahu-tahu ntar ketemu sama anak itu, kalau mereka sampai nikah, sama-sama saling suka gitu, gimana? Kan takdir Allah gak ada yang tahu ya. Gimana ya? Ya sudahlah, mudah-mudahan itu cuma ada di sinetron Indosiar aja ya. Lanjut. Buat bidadari surgaku, Hani, maafin ya, bukannya aku udah gak sayang dan inget kamu lagi. Aku sudah menemukan sosok wanita yang bisa menggantikan kamu. 2 tahun sudah kamu pergi dari hidup aku, padahal kita sudah merencanakan pernikahan kita. Tapi Allah lebih sayang kamu, Hani. Allah gak mau kamu terus ngerasa sakit. Tolong izinkan aku kembali melangkah dan terus berjalan dalam kehidupanku. Kehilangan kamu bukan hal yang mudah buat aku. Kamu yang tenang ya di surganya Allah. Love you. Aku kadang penasaran deh. Biasanya nih, kalau bisa ngelangkah lagi ketika kita ditinggalin sama orang yang sebenarnya selangkah lagi bakal jadi suami atau istri kita, itu sulit gak sih untuk memulainya lagi? Terus bakal terus di bawah bayang-bayang dia gak sih? Komen yuk. Oke, lanjut. Buat istri dari mantan suamiku. Waduh, ini bacainnya harus gimana ya? Harus lembut, harus agak sangar, apa biasa aja gitu? Yang kayak gini-gini nih, yang gimana gitu kan? Oke. Buat istri dari mantan suamiku. Hai, gimana? Apa hidup kalian sudah bahagia? Gimana rasanya hidup dengan laki-laki bekas aku? Aku gak pernah nuntut sepeser pun dari mantan suamiku itu. Tapi ingat, anaknya bagaimanapun punya hak atas bapaknya. Anakku tidak pernah meminta uang atau meminta dibelikan apapun. Kenapa selalu kamu yang jawab telepon anakku dan berbicara dengan sadis? Kamu pun memblokir nomor anakku dari HP bapaknya sendiri. Oh, by the way, maaf ya, apa yang kamu harapin itu gak berjalan mulus sesuai dengan keinginan kamu. Kamu sangka dia kaya dan setia, tapi maaf, nyatanya semua hasil kerja aku. Dan saat perceraian aku menang atas semuanya. Dan terpaksa kamu dan dia tinggal di kontrakan. Dan sekarang harus kredit motor lagi. Bukan seperti waktu kalian masih selingkuh di belakangku, yang kemana-mana pakai mobil yang kubeli dari hasil keringatku. Selamat menikmati. Ih, malu, Mak. Gitu tuh ya, jadi cewek tuh harus pinter, jangan silau gitu loh. Cuman karena lihat, wah tuh dia udah punya rumah, wah dia udah punya mobil, aduh kalau jadi istrinya enak kali ya, istrinya beruntung banget, main sosor aja gitu, gak peduli itu laki orang. Sekarang nyesel gak sih udah tahu kayak gitu? Cek dulu, bener gak tuh doi kaya, doi berpenghasilan. Apalagi kan kamu tahu dia tuh udah punya anak istri gitu.
Sama istri saya aja dia gak setia, apalagi sama kamu, say. Aduh, garuk nih. Aduh, lanjut. Mah, pa, maafin aku harus keluar dari rumah. Aku udah gak kuat lihat mama dan papa menjalani hubungan pura-pura ini. Jangan selalu aku yang kalian jadikan alasan untuk tidak berpisah. Tapi aku tahu kalian sudah tidak saling memiliki. Aku tahu mama dan papa sudah punya hubungan dengan orang lain. Aku tahu mama dan papa sudah tidak tidur satu ranjang lagi. Aku selalu dengar papa pukul mama dan mama selalu teriak-teriak. Apa hubungan seperti ini sehat? Apa yang kalian contohkan untuk kami? Aku sudah 16 tahun, Ma, Pa. Aku udah ngerti. Kalian sudah memilih cara hidup kalian, dan biarkan aku juga memilih cara hidup aku. Gini ya, sebenarnya pasangan yang sudah tidak utuh, tapi memutuskan untuk terus bersama, sebenarnya bukan karena anak, tapi karena keinginan mereka sendiri. Dan anak cuma dia jadiin alasan. Menurut aku, kalau satu sama lain udah gak bisa mempertahankan, dan satu sama lain sudah tidak saling bisa memiliki gitu, rasa untuk saling memilikinya tuh udah gak ada gitu satu sama lain, yaudah masing-masing aja gitu. Kalau kayak gini kan malah jadi ngancurin mentalnya anak loh. Bener gak sih? Keegoisan orang tua itu bom waktu loh untuk anak. Lanjut. Untuk laki-laki yang pernah aku cintai, terima kasih untuk semua kekerasan dan perilaku buruk kamu selama ini ke aku. Tapi karena itu aku tahu cara memilih. Aku tahu arti ketulusan. Aku tahu bagaimana harus melanjutkan hidupku. Aku sudah memaafkan semua perlakuan kamu saat masih jadi suamiku. Kamu yang buat aku kehilangan anak dan rahimku. Tendangan ke perutku waktu itu gak pernah bisa aku lupakan. Tapi aku maafkan, karena aku sudah tidak mau membuang energi positifku. Terima kasih sudah memilih dia dalam hidupmu. Jadi aku tahu bahwa tidak akan ada kebahagiaan jika tetap bersama kamu. Sampaikan salamku untuk keluargamu yang hanya bisa diam saat menyaksikan semua yang aku alami. Aku berdoa tidak akan ada yang terjadi sama seperti aku kepada mereka. Hidupku kini bahagia walau dengan kekuranganku sekarang. Tapi aku jauh lebih baik bukan dari kamu. Sekarang kamu yang harus masuk penjara karena memukul kepala pacar dari istrimu yang sekarang dengan botol. Bukankah semua perbuatan akan dibalas dengan hal yang setimpal? Asal kamu tahu, setelah kita berpisah, itu awal dari kebahagiaanku sampai detik ini, malah selamanya. Setuju loh aku ini. Hidup itu sistem tanam tuai. Apa yang kamu tanam atau apa yang kamu perbuat, itu juga yang bakal kamu dapetin dan bakal kamu rasain. Keep strong ya sayang. Selamat, kamu udah keluar dari lingkaran setan itu. Bahagia terus, jangan pernah anggap semua kekuranganmu yang sekarang jadi penghambat buat hidup kamu. Jalanan masih panjang, masih banyak jalan yang bisa kamu pilih, masih banyak cara buat ngebahagiain diri kamu sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Ya gak sih? Lanjut. Dan yang terakhir, Bu, ini aku, anakmu yang 10 tahun lalu ibu tinggal pergi ke hadapan Ilahi. Sekarang aku sudah 19 tahun. Aku tumbuh baik, Bu. Alhamdulillah, aku sudah menjadi mahasiswi, Bu. Dulu ibu bilang, ibu bakal pasang foto wisuda aku di rumah baru yang waktu itu sedang Bapak bangun. Rumah itu sekarang sudah jadi, Bu. Tapi, aku tidak tinggal di situ semenjak Bapak menikah lagi. Aku tinggal di pondok pesantren sampai sekarang, Bu. Aku memilih untuk tinggal di pesantren bukan tidak setuju Bapak menikah lagi, Bu. Tapi, aku selalu merindukan ibu dan terngiang akan semua rencana kita, Bu.
Semua rencana kita begitu indah, Bu. Bahkan aku tak sanggup mewujudkannya tanpa ibu. Ibu bahagia ya di sisi Allah. Aku bangga bisa lahir dari rahim ibu, dari seorang ibu yang hebat seperti ibu. Semua rencana kita begitu indah, Bu. Bahkan aku tak sanggup mewujudkannya tanpa ibu. Ibu bahagia ya di sisi Allah. Aku bangga bisa lahir dari rahim seorang ibu yang hebat seperti ibu. Ketika aku bertemu dengan teman atau orang-orang yang kenal ibu saja, mereka selalu bilang, ibu hebat, ibu baik. Aku janji, Bu, akan tumbuh dengan baik. Aduh, aku sedih ya. Aku ingat adik aku juga kayaknya ditinggalin sama mama aku sekitar umur 10 tahunan ya. Enggak deh, kayaknya di bawah itu. Mama aku meninggal itu pas adik aku kelas 4 SD. Aduh, aku jadi sedih ya. Gak tahu ya, kalau udah berhubungan sama mama, ibu gitu, aku pasti melo. Aduh, maaf ya teman. Doain buat ibu kamu ya sayang, karena sekarang yang ibu kamu butuhin itu doa dari anak yang soleha, terus tumbuh dengan baik. Aku juga sama, dulu punya banyak banget rencana indah dan besar sama mama aku sebelum beliau meninggal. Dan penyesalan aku, belum ada satupun yang aku wujudkan. Ya betul, kadang berpikir gak sanggup gitu untuk mewujudin semuanya sendiri gitu. Tapi insya Allah, kalau kita wujudin itu bakal jadi satu kebahagiaan buat mama atau ibu kamu gitu. Walaupun ibu kamu, mama aku udah gak bisa ngerasain secara fisik gitu, tapi kebahagiaannya, doanya itu bakal nyampe ke mereka. Semangat, kita pasti bakal bisa wujudin itu. Oke, janji ya. Oke teman cerita, sampai di sini dulu ya aku bacain surat-surat dari kalian. Nanti aku bakal balik lagi buat bacain semua cerita-cerita dari kalian. Terus janji ya dengan diri kalian bahwa kalian akan menjalani hidup dengan bahagia. Karena hari-hari kalian adalah bagian dari lembaran-lembaran cerita kehidupan kalian yang akan terus terukir sampai hari berakhir. Boleh di like dan di share ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan salam bahagia selalu. Cerita kita karena kita punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.